Selamat siang pemirsa Ocean TV di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Said dalam acara membangun maritim nasional. Kali ini saya ingin mengetahui lebih jauh, lebih banyak tentang Pelabuhan Tanjung Pandan dan Bumi Laskar Pelangi. Yang kita dengar bahwa di sana bukan hanya ada kegiatan di pelabuhan untuk aktivitas bongkar muat barang, tetapi juga potensi wisatanya cukup bagus. Jadi mungkin nomor 3 untuk nasional. Untuk lebih jauh mengetahui tentang bagaimana aktivitas di Tanjung Pandan, saya sudah ditemani oleh General Manager Pelabuhan Indonesia 2 Tanjung Pandan, Bapak Ambar Wiyadi. Selamat siang Pak Ambar. Selamat siang Pak Ridwan. Apa kabar Pak? Baik, sehat selalu Bapak. Jadi saya langsung aja Pak, saya ingin tahu apa potensi-potensi yang ada di Tanjung Pandan, khususnya baik untuk kegiatan kargo atau wisatanya. Bapak mungkin bisa jelaskan. Baik, saya lepas masukkan dulu. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk Ocean TV. Melihat Pelabuhan Tanjung Pandan yang ada di Kepulauan Belitung memang salah satu wilayah Pelindo 2 yang ada di kawasan Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Balam dan Tanjung Pandan. Tanjung Pandan ada di Pulau Belitung. Potensi di sana adalah salah satunya adalah tambang, kaulin, satunya lagi adalah batu split juga ada di sana. Satunya lagi adalah CPO, juga ada komoditi yang luar biasa. Kemarin hasil pendapatan dari custom itu hampir 1,7 miliar. Dari sebelumnya sekitar 200 juta. Ini berarti pertumbuhan CPO cukup bagus di Kepulauan Belitung. Potensi yang kita lihat beberapa sebelum pandemi memang perubahan kawasan hinterland yang ada di Pulau Belitung, khususnya tumbuh kawasan industri yang ada di Kecamatan Badau, sekitar 30 km di Tanjung Pandan. Itu potensi-potensi seperti kaulin yang sebelumnya ekspor adalah bahan baku berbentuk bongkahan kaulin. Nah sekarang berupa komoditi langsung direct ke China dalam bentuk powder. Nah ini salah satu potensi, kemungkinan September ini akan berproduksi karena dari 7 PMA yang sudah dapat izin ada 3, 1 di Belitung dan 2 ada di Bangka. Nah ini salah satu potensi yang harus kita jemput bola, mudah-mudahan ini akan membawa perekonomian khususnya di Tanjung Pandan. Pak, khusus untuk pelabuhan sendiri, jadi apa yang ingin Bapak rencanakan ke depan? Barangkali ada pengembangan atau strategi apa yang ingin Bapak? Di tahun kemarin kita sudah ada beberapa pembangunan, khususnya ada lapangan sekitar 2.800 meter itu untuk peti kemas. Jadi memang kita ke depan akan mengupgrade rekonfigurasi terminal dalam bentuk dedicated berth, bukan dedicated terminal, dedicated berth. Nah, itu ada 2.800 lapangan ini kita backup untuk peti kemas. Ini akan kita install mungkin pada triwulan 4 kita akan install yang namanya NPK TOS dan MPKS, non peti kemas terminal operating system, dan non peti kemas untuk stripping. Jadi untuk strippingnya kita sudah ada lahan 2.000 meter untuk kegiatan stripping karena memang sebelumnya untuk kegiatan stripping itu ada di dermaga. Nah ini sebetulnya udah nggak boleh. Nah kami sudah mulai sosialisasi untuk implementasi NPK TOS dan MPKS ini. Jadi kita ada pengembangan untuk dedicated berth. Kami juga merencanakan saat ini untuk komoditi LPG. Nah ini kita salah satunya the first mungkin yang dikelola di Pelindo 2 untuk menghandle LPG. Jadi dari tanker langsung menggunakan distribusi pompa pakai tank truk
bawa ke SPBG. Nah ini salah satu LPG yang dihandle di terminal umum Pak. Jadi terminal umum yang pertama di Pelindo 2. Ini di dermaga umum lah ya. Nah ini kita sudah ada satu rumah pompa dengan terminalnya. Kita jadikan dedicated berth tadi untuk barang berbahaya. Jadi kita selain handle LPG juga BBM. Nah ini kita saat ini lagi proses izin dari BP Migas. Dari KSOP, dari teman-teman semua udah clear untuk SOP-nya. Yang kedua kita akan dedicated juga untuk terminal general cargo dan juga dedicated untuk kapal-kapal rakyat. Jadi nggak mungkin satu-satu kita jadi satu, jadi masing-masing terminal sesuai dengan peruntukannya. Dan kita juga sudah ada untuk fasilitas security, keamanan. Kita juga sudah install 103 CCTV untuk mendukung kelancaran keamanan di dalam pelabuhan. Yang ketiga kita juga udah mungkin Bapak tahu kalau di Jawa tuh listrik naik turun. Nah kita 24 jam karena 24 jam operasional kita sudah ada backup untuk genset itu untuk membantu kita beroperasi 24 jam karena semua sistem yang ada di Tanjung Pandan juga sudah imported juga jadi harus layanan juga harus power plant juga harus tersedia 24 jam. Jadi dari sisi operasional kita untuk support teman-teman pengguna jasa di Belitung kita support untuk kelancaran kegiatan arus barang komoditi khususnya untuk ekspor, Pak. Saya dengar katanya Pelindo juga punya mitra binaan untuk pariwisata. Jadi apa rencana untuk ini? Jadi memang salah satu bentuk kepedulian IPC Tanjung Pandan selain memberikan kontribusi juga kepada masyarakat khususnya untuk program kepedulian, kami ada beberapa binaan untuk kawasan wisata dan itu salah satu 6 geoset yang sudah diakui oleh dunia UNESCO. Nah, salah satunya yang itu binaan kita yaitu Batu Bedil. Kita di situ ada pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan perikanan, terus konservasi alam. Di situ ada kawasan dasar laut itu jadi kawasan konservasi itu kita budidaya kerang. Salah satu kerang kima. Nah, itu kerang yang terbesar di dunia kalau Bapak tahu. Kalau di NTT ada komodo, nah di Bangka itu ada kerang kima. Nah, itu bisa sampai 1 meter diameternya, itu salah satu kerang terbesar di dunia dan kita bekerja sama dengan HKM, Himpunan Kemasyarakatan Batu Bedil yang ada di Sungai Padang, Belitung. Dan di sana juga ada kawasan wisata Batu Bedil, Batu Kupong dan dikelola oleh HKM. Kita bantu untuk pemberdayaan masyarakatnya untuk perikanan, konservasi laut. Salah satunya ke depan itu ada budidaya madu. Itu kawasan yang dikelola mereka itu ada kawasan hutan yang sekitar 120 hektar dikelola hutan kemasyarakatan. Ini salah satu potensi wisata yang sudah diakui UNESCO dalam bentuk geoset Batu Bedil. Dan kami saat ini sedang melakukan pembangunan untuk gerbang pintu masuk kawasan wisata. Itu ada di pulau tersendiri atau? Itu ada sekitar 100 km dari Tanjung Pandan. Fasilitas penunjangnya misalnya angkutan perahunya untuk menuju ke sana sudah siap? Ya, dari angkutan perahu kita kerjasama dengan nelayan. Jadi nelayan-nelayan di sana kita juga baru-baru ini kita bantu yang namanya keramba. Keramba ada satu kawasan itu ada 12 kota, itu ada sekitar 4.000 sampai 5.000 ikan. Terus kita juga ada bagang itu diberdayakan masyarakat jadi buat nangkep ikan, jadi buat makan karena untuk menurunkan kos teman-teman yang ada di sana untuk khususnya Pokjanya nelayan yang AKM. Nah itu kita kerjasama juga dengan perahu untuk wisata di sana ada pasir timbul juga. Nah itu untuk wisatanya. Terakhir kemarin ada beberapa wisatawan dari Prancis langsung ke sana. Memang perlu ada pembinaan dari Dinas Pariwisata untuk menunjang infrastruktur yang ada di sana.
Pak, jadi problemnya apa? Baik untuk di wisata maupun di layanan kargo itu selama ini yang Bapak hadapi apa? Memang salah satu kendala yang ada di Belitung yaitu salah satunya tadi kos logistik mahal, salah satunya tadi distribusi untuk gas. Gas yang sebelumnya isi bentuk melon dipakai, dibawa lagi ke Bangka, diisi, dibalik lagi. Ini jadi bolak-balik. Nah ini kita ada terobosan dengan salah satu pengguna jasa yang ada di mitra strategis kita dengan PT Energi Laksar Pelangi. Mereka buat SPBG. Nah ini kita handle untuk LPG dan mereka juga sudah online dengan basicnya yang kayak seperti kayak Gojek gitu Pak. Nah itu jadi mereka nggak perlu lagi agent-agent itu nyetok atau nyimpen. Begitu LPG lagi turun, lagi nggak ada, LPG naik, ada yang nahan. Nah sekarang udah nggak ada lagi, jadi kapal langsung distribusi pakai pompa, langsung SPBG, dan langsung masyarakat bisa melalui SMS, melalui e-payment ya. E-payment mereka pesan, jadi udah nggak ada lagi langsung dengan harga sesuai dengan agent. Jadi yang kita potong itu ada agent, ada distributor. Jadi dua kos ini kita bisa turunkan. Nah yang kedua adalah problemnya karena belum beroperasinya gudang penerima di Belitung, khususnya ada Belitung Timur itu belum 24 jam. Nah ini salah satu problem memang dan kami sudah mensosialisasikan di sini untuk melakukan kegiatan 24 jam. Kalau dia nggak melakukan kegiatan 24 jam, berarti barang dia harus tumpuk di dalam pelabuhan. Kita ada gudang, nah kita berdayakan gudang itu. Dan di sana juga salah satu problemnya adalah kapal dengan 7 jam pasang surut Pak. Nah ini kita jadi bertarung 7 jam ini keluar maupun masuk. Nah ini salah satu kendala alam dan ini harus kita siasati dengan perencanaan operation plan-nya yang sesuai dengan pasang surut. Nah ini untuk teman-teman di shipping line kami sudah sosialisasikan untuk bekerja 24 jam. Bagi mereka yang tidak bekerja 24 jam mereka harus keluar untuk shifting dan yang ingin melakukan kegiatan malam mereka langsung melakukan kegiatan malam. Nah memang ada beberapa yang memang komodi yang sudah 24 jam yaitu peti kemas, batu bara, CPO, LPG, BBM, nah itu memang udah 24 jam. Tinggal memang yang untuk general cargo ini kita masih sosialisasi untuk kegiatan 24 jam khususnya untuk gudang berima yang di dalam maupun di luar pelabuhan. Di Tanjung Pandan sendiri itu fasilitasnya misalnya kayak draftnya itu berapa mungkin Bapak? Memang draft di salah satu problem di Tanjung Pandan adalah pasang surut tadi ya Pak 7 jam. Dan memang beberapa tahun ini memang harus sudah dikeruk dan saat ini kami lagi proses izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk izin keruk. Nah mudah-mudahan tahun ini bisa kita realisasikan untuk kapal yang ada di Tanjung Pandan bisa berjalan lancar. Kita akan keruk itu kedalaman sekitar minus sampai 6 sampai 7 meter untuk alur Pak ya. Nah sekarang ini kita masih sekitar 42 dengan pasang tertinggi sekitar 49. Nah ini kita akan keruk beberapa dermaga khususnya untuk dermaga yang ada di kolam maupun alur pelabuhan. Memang obstacle yang ada di Tanjung Pandan mungkin Pak Ridwan seperti pernah dengar yang namanya tikungan karaoke. Nah, itu ada tikungan karaoke di situ ada dulu angkutan semen sempat kandas dan mengeras di situ. Dan ini akan kita lakukan pengerukan di sini. Memang salah satu obstacle di sini. Salah satunya lagi adalah permasalahan kita tidak bisa layanan di atas kapal panjang di atas sampai 90 meter. Nah ini juga kendala dengan adanya nanti mungkin dikeruk kita bisa lebih. Salah satunya dengan lingkungan kargo ini kita bisa angkat untuk kegiatan pengerukan. Harapan Bapak ke depan apa untuk baik untuk dari sisi layanan umum kargo maupun untuk wisatanya? Nah kalau wisata mungkin salah satunya pertama adalah mungkin akses dari ICT ya. IT itu mungkin ya perlu di BPS-nya mungkin teman-teman dari Telkom semua stakeholder yang ada di Belitung harus bahu membahu untuk kegiatan promosi
pariwisata. Yang untuk pelabuhan kita minta juga support dari seluruh dari Pemda khususnya yang untuk 7 PMA khususnya untuk yang produksi kaulin ekspor. Yang 7 itu harus segera bisa kita izinnya bisa keluar. Mudah-mudahan ini juga akan membantu pertumbuhan kaulin yang tadinya bentuknya bongkahan sekarang bentuk powder langsung ke China. Dan ini salah satu potensi yang ada di Belitung. Terus kedua, kita juga ada beberapa pergudangan di sana. Yang satunya adalah PT Wings, kalau Bapak tahu mungkin udah ada di sana. Dan itu juga salah satu potensi produk kebutuhan yang ada di Belitung. Yang ketiga ada beberapa memang perusahaan pelayaran yang sudah melirik Pak Ridwan. Yang sudah berkunjung tuh kemarin Pulau Laut, mungkin Bapak tahu, terus Meratus juga udah pernah kunjungan. Mereka akan melakukan kegiatan direct langsung ke Belitung, terus spill juga ada rencana. Dan itu terakhir kami ada kunjungan dari Samudra juga kemarin Pak Kapten Supriyanto sempat melihat juga ke sana. Ini salah satu potensi juga dengan mungkin dengan adanya di Keruk bisa kita kapasitas kapal yang lebih besar bisa kita sandarkan. Yang ke depan mungkin itu. Nah, potensinya lagi adalah kawasan industri yang ada di Badau itu sudah tumbuh di sana. Jadi beberapa komoditas seperti perikanan, salah satunya kawasan komoditi ikan juga cukup menarik di Belitung. Itu berbentuk frozen yang selama ini mungkin teman-teman bisa pakai kapal Bukit Merapin ya. Bukit Merapin pakai truk river, bawa langsung ke sini kan kosnya mahal. Nah ini kemarin udah bicara dengan teman-teman Dinas Perikanan dan eksportir dari ikan, mereka juga berminat untuk menggunakan river. Nah ini kemarin perdana dari pelayaran Legita Jaya, udah 2 kontainer kemarin coba, alhamdulillah berjalan lancar dan ini akan menjadikan potensi komoditi ekspor Belitung untuk komoditi perikanan ke depan. Baik, terima kasih sekali Pak Ambar atas penjelasannya yang cukup panjang lebar. Pemirsa, demikian bincang singkat saya dengan GM Pelindo II Tanjung Pandan, Hambar Wiyadi. Bagaimana potensi yang ada di Belitung, baik dari wisatanya, itu perlu kita lihat bersama-sama. Jadi sampai ketemu lagi dengan saya Ridwan Said di lain kesempatan.